kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Sebelum itu, mari kita ketahui apa sih itu tata surya? Tata dan surya. Tata itu artinya sistem atau susunan, dan surya itu diartikan sebagai matahari. Secara gampangnya, tata surya disebut susunan matahari. Namun, secara definisi, tata surya sebagai sebuah sistem dengan matahari sebagai pusatnya serta benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Benda langit lainnya itu seperti planet, komet, asteroid, meteor, dan meteorit atau benda-benda langit lainnya. Lalu bagaimana sih pembentukan tata surya? Sebenarnya tidak ada manusia yang menemukan secara pasti pembentukan tata surya. Tapi beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya melalui teori-teori pembentukan tata surya seperti teori nebula dari Kahn dan Laplace, kemudian teori planetesimal dari Chamberlin and Moulton, kemudian teori pasang surut James and Jeffreys, teori bintang kembar dari Littleton, dan teori awan debu dari Weizsäcker. Yang pertama, kita akan bahas teori nebula. Teori nebula sendiri itu berasal dari bahasa Latin nebulae, yang artinya kabut. Sehingga teori nebula diartikan atau diasumsikan sebagai alam semesta berasal dari kabut. Lalu bagaimana prosesnya? Sebenarnya Kahn dan Laplace memiliki proses yang berbeda, namun disatukan dengan asumsi persamaan planet-planet terbentuk dari gabungan material yang terpencar dari nebula itu sendiri. Berbeda halnya dengan teori planetesimal dari buah pikir Chamberlin dan Moulton. Berikut akan disajikan tayangan video yang menggambarkan asumsinya. Awalnya matahari sudah ada sebagai sebuah bintang. Tiba-tiba bintang lain bergerak mendekati matahari itu. Karena matahari memiliki gravitasi dan bintang ini material-materialnya tertarik oleh gravitasi. Ketika bintang menjauh, sebagian material kembali ke matahari, sebagian sisanya akan membentuk planetesimal. Dan material yang tersisa akan membentuk anggota tata surya. Ini pandangan dari Chamberlin dan Moulton melalui teori planetesimal. Sedangkan teori pasang surut dari James dan Jeffreys, matahari itu sudah ada sebagai sebuah bintang. Tetapi ketika bintang lain lewat dan menarik massa matahari seperti pada gambar ini, maka akan membentuk cerutu-cerutu. Ketika bintang itu menjauh, cerutu ini masih ada pada berkas jejak dari bintang tersebut. Dan sinar yang paling besar atau cerutu yang paling besar itu akan menjadi sebuah planet yang biasa kita sebut Jupiter, planet terbesar. Dan cerutu itu yang akan membentuk tata surya. Kemudian, kalau teori bintang kembar dari Littleton itu berbeda lagi. Terdapat dua bintang, yang mana salah satu bintangnya meledak. Dan hasil ledakannya ini akan tertarik oleh gravitasi bintang yang masih utuh. Dan hasil ledakan tersebut akan membentuk orbitnya masing-masing
dan berputar, dan mengeras hingga terbentuknya tata surya secara utuh. Lain halnya dengan teori awan debu dari Weizsäcker. Awalnya tata surya itu terbentuk akibat dari kumpulan awan debu. Kumpulan awan debu yang terus berputar akan membentuk cakram. Cakram yang mengeras di bagian tengah akan mengeras hingga terbentuknya bintang. Dan pinggiran cakram akan membentuk planet. Kenapa itu terjadi? Karena putaran tengah cakram itu sangatlah cepat, sehingga terbentuknya bintang. Bintang ini biasa kita sebut sebagai matahari karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Ukurannya 100 kali lebih besar dari bumi, memiliki tabir surya, dan suhu permukaan matahari itu sangatlah panas, 5.500 derajat Celcius. Lalu, bagaimana dengan planet-planetnya? Planet-planet di tata surya akan kita bahas berikut ini. Terdapat 8 planet-planet di dalam tata surya kita. Planet berbeda dengan bintang, karena planet tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet dalam sebagian besar berasal dari batuan dan berukuran kecil. Sementara planet luar sebagian besar berasal dari gas dan berukuran sangat besar. Mari kita telusuri satu persatu. Merkurius, planet terkecil dan terdalam. Periode orbitnya mengelilingi matahari 87,97 hari, dan ini adalah periode terpendek di antara semua planet di dalam tata surya. Dinamai sesuai dengan dewa Romawi, Merkurius artinya sang pembawa pesan para dewa. Permukaan Merkurius sendiri terdiri dari lekukan dan bukit yang dihasilkan oleh impak meteorit. Dan Merkurius adalah salah satu planet yang tidak memiliki satelit. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan planet Venus. Ya, Venus adalah planet kedua dari matahari yang mengorbit setiap 224,7 hari dari bumi. Venus memiliki periode rotasi terpanjang di antara semua planet dan tidak memiliki satelit alami. Venus dinamai sesuai dengan Dewi Romawi cinta dan kecantikan, sehingga biasa disebut dengan bintang fajar. Selanjutnya, kita akan mengenal planet yang tidak asing lagi, yaitu planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya objek astronomi yang memiliki kehidupan. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki air dan terdapat fase padat, cair, dan gas. Satelit alami Bumi adalah bulan. Satelit buatannya adalah satelit Palapa. Selanjutnya, planet dalam yang terakhir adalah planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dan planet terkecil kedua dalam tata surya setelah Merkurius. Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya, yaitu Gunung Olympus yang setinggi sekitar 27 km. Mars memiliki dua kutub es, mirip dengan Bumi
dan pernah memiliki air cair di permukaannya. Satelit alami dari Mars ialah Phobos dan Deimos. Nah, itulah keempat planet dalam dari susunan tata surya kita. Selanjutnya, kita akan mengenal planet luar. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet raksasa dengan massa 1/1000 dari matahari, tetapi 2,5 kali lebih besar daripada massa gabungan semua planet lainnya di dalam tata surya. Sehingga planet Jupiter disebut sebagai planet terbesar di tata surya. Jupiter mempunyai 79 satelit dan yang terkenal yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Jupiter sebenarnya memiliki cincin, tapi tak sejelas seperti planet Saturnus. Cincin Jupiter berupa debu dan partikel-partikel yang sangat kecil. Jupiter seringkali dilanda badai besar yang biasa disebut dengan badai besar merah dan mempunyai magnetosfer yang sangat kuat yang melindungi planet ini dari angin matahari dan partikel yang bermuatan lainnya. Selanjutnya, planet yang memiliki cincin selain Jupiter adalah planet Saturnus. Planet Saturnus dinobatkan sebagai planet terindah karena memiliki cincin yang sangat jelas. Planet Saturnus merupakan planet terbesar kedua dalam tata surya. Planet Saturnus merupakan planet raksasa gas dengan radius rata-rata sekitar 9 kali lipat dari bumi. Cincin-cincinnya tipis dan luas yang terdiri dari es, debu, dan batuan kecil. Planet ini memiliki 80 satelit. Yang terkenal adalah Titan, Enceladus, Mimas, dan Rhea. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan planet Uranus. Ya, planet Uranus memiliki sumbu rotasi sangat miring, hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Atmosfer dari Uranus mengandung es air, metana, dan amonia yang memberikan warna biru yang khas. Dan planet ini memiliki 27 satelit, di antaranya Titania, Oberon, Miranda, Ariel, dan lain sebagainya. Uranus sendiri memiliki radius planet yang terbesar ketiga dan massa planet yang terbesar keempat. Uranus memiliki komposisi yang mirip dengan Neptunus, dan keduanya memiliki komposisi kimia yang serupa secara keseluruhan. Sehingga selanjutnya kita akan membahas planet kembarannya yang hampir mirip dengan Uranus, yaitu planet Neptunus. Planet ini merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameternya. Planet terberat ketiga, planet raksasa yang paling padat, dan memiliki beberapa satelit yang terbesar seperti Triton, Proteus, Nereid, Larissa, dan lain sebagainya. Neptunus adalah planet terdingin karena jauh dari matahari dan suhunya mencapai sekitar minus 220 derajat Celcius. Neptunus punya peristiwa badai raksasa seperti Jupiter. Tapi, badai di Neptunus disebut badai kelap besar. Baik, itulah tadi planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Sekian pemaparan dari saya tentang sistem tata surya.
Semoga bermanfaat.